Stellar Transformations, episode 111. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di paviliun di tengah danau, Lian Xiao, Hui, dan Lian Chong terbang ke udara lalu langsung masuk ke paviliun. Qin Yu, yang sedang merenung dalam diam, mengangkat kepalanya lalu segera berdiri sambil tersenyum. Para senior, ada apa? Tanyanya. Sebenarnya dia sudah cukup tahu dalam pikirannya mengapa mereka ada di sini. Adik kecil Qin Yu, kau menghabiskan pil penciptaan abadi yang berharga untuk menyelamatkan putraku. Aku dan istriku sungguh tak terkira rasa terima kasihmu atas itu. Namun, bahkan setelah mengkhawatirkan diri sendiri selama beberapa hari, kami masih belum tahu apa yang bisa kami lakukan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Karena itu, sebuah cincin spasial melayang dari jari Lian Xiao, ini cincin spasialku. Harta karun yang telah kukumpulkan selama 10.000 tahun ada di dalamnya, termasuk batu suci elemental, berbagai jenis tanaman obat berharga, dan beberapa biji yang dapat digunakan untuk menempa benda-benda. Kau bisa memilih apapun yang kau suka dan sebanyak yang kau mau dari benda-benda ini, adik kecil Qin Yu. Aku sudah memutuskan ikatan darah antara aku dan cincin spasial ini. Kau bahkan boleh mengambil semuanya kalau mau, kata Hui sambil tersenyum. Pasangan suami istri ini sama sekali tidak peduli dengan harta karun yang telah mereka kumpulkan selama 10.000 tahun. Para senior, ini, Qin Yu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ia telah menyelamatkan nyawa putra mereka, jadi wajar saja jika mereka memberinya hadiah. Namun, mereka menawarkan semua harta benda mereka kepadanya, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah dia benar-benar mengambil semuanya seperti orang yang mementingkan diri sendiri? Lian Chong menepuk bahu Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, ambil saja sesukamu, saudara Qin Yu. Jangan terlalu menahan diri seperti itu. Pil penciptaan abadi milikmu itu sebanding dengan kehidupan lain, loh. Qin Yu tersenyum lalu menerima 2 cincin spasial. Dia menyapukan indera sucinya ke bagian dalam mereka. Ramuan untuk pembuatan pil. Ada banyak sekali herba langka di rumah abadi Qin Yu. Tidak ada yang tahu berapa umur herba langka tersebut, dan khasiatnya jauh lebih berharga daripada herba di lingkaran spasial ini. Biji. Meskipun jumlah biji di rumah abadi Qin Yu tidak banyak, masih ada lebih banyak biji di sana daripada di cincin-cincin spasial ini, dan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Rumah abadi Qin Yu adalah milik Kaisar Abadi Niyang, jadi bahkan beberapa benda acak di dalamnya sudah jauh lebih berharga daripada benda-benda ini. Qin Yu menerima cincin spasial ini hanya karena dia ingin melihat apakah ada batu suci unsur bermutu tinggi di dalamnya. Jika dia memiliki satu bagian lagi dari batu suci unsur kualitas terbaik, dia akan mampu meningkatkan kekuatan boneka pedang abadi 1 tingkat, sehingga kekuatannya setara dengan kekuatan abadi emas tingkat 2. Boneka pedang emas abadi level 2 akan sangat kuat sehingga mungkin bahkan Zhong Jue akan kesulitan besar dalam mencoba mengalahkannya. Beberapa ribu keping batu suci unsur tingkat rendah, beberapa puluh keping tingkat menengah, dan 2 keping tingkat tinggi, apakah ini masih disebut berharga? Qin Yu tersenyum paksa dalam hati. Sepertinya aku terlalu optimis dengan endapan batu suci unsur di Pulau Devil Peng. Kepingan batu suci unsur bermutu tinggi yang dimilikinya dapat dihitung jumlahnya hingga ratusan. Jika seseorang memiliki batu suci unsur bermutu tinggi, ia bersedia menukarkan 100 keping batu suci unsur bermutu tinggi untuk mendapatkan sepotong batu tersebut. Sayang sekali, dia belum pernah menemukan seorang pun yang memiliki batu suci unsur bermutu tinggi di dunia fana kecuali mungkin Zhong Jue. Ia menyerahkan 2 cincin spasial itu kepada Lian Xiao dan Hui. Namun, tangannya memegang sepotong batu suci elemental tingkat rendah. Senior, batu suci unsur tingkat rendah ini adalah hadiah yang kalian berikan kepadaku, oke?
kata Qin Yu sambil tersenyum acuh tak acuh. Adik kecil Qin Yu, ini. Lian Xiao dan Hu Yi benar-benar tercengang saat ini. Mereka tentu tahu benda apa saja yang ada di dalam cincin itu, tetapi Qin Yu secara tak terduga hanya memilih sepotong batu suci unsur tingkat rendah. Di dunia fana, di mana batu suci unsur sangat langka, batu bermutu rendah bisa dianggap berharga, tetapi pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil penciptaan abadi. Lagi pula, pil itu tidak kalah efektifnya dengan pil suci kesengsaraan, yang sangat dihargai bahkan oleh penguasa pertama Pulau Lianyun. Hu Yi menatap Qin Yu, gelombang emosi tiba-tiba menyapu hatinya. Adik kecil Qin Yu, kau takut kami akan merasa tidak enak karena berhutang budi padamu, jadi kau mengambil sepotong batu suci unsur tingkat rendah, jenis batu suci unsur yang paling tidak berharga, bukan? Tanya Hu Yi menjawab, bagi dia dan suaminya, sepotong batu suci unsur tingkat rendah tidak diperlukan. Qin Yu memang melakukan hal itu karena dia ingin membuat mereka berdua merasa lebih mudah. Jika dia tidak mengambil apapun, dia akan membuat mereka berhutang budi padanya selamanya. Namun, dia sudah mengambil sesuatu, meskipun hanya sepotong batu suci elemental tingkat rendah. Sepotong barang bermutu rendah saja sudah cukup sebagai hadiah. Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu, kata Qin Yu sambil menatap Hu Yi dan Lian Xiao. Lian Chong menepuk pundaknya, berkata, kau hebat, saudaraku, hanya mengambil sepotong batu suci elemental tingkat rendah. Aku mengagumimu. Jangan ragu bertanya apapun, kami pasti akan menjawabmu. Hu Yi dan Lian Xiao juga mengangguk lalu menatap Qin Yu. Dia mengangguk dan berkata, para senior, sekarang saya perlu menangani suatu masalah, tetapi saya sangat membutuhkan sepotong batu suci elemental berkualitas tinggi. Saya ingin tahu apakah tempat ini punya batu suci elemental berkualitas tinggi. Tentu saja, saya akan menukarkannya dengan pil penciptaan abadi saya. Saya masih punya beberapa pil penciptaan abadi di sini. Qin Yu tidak membuat pil penciptaan abadi dalam jumlah besar. Pertama, bahkan dia tidak tahu apakah titik-titik cahaya hijau di air mata meteorik itu tak terbatas. Jika jumlahnya terbatas dan habis, itu akan sangat buruk baginya. Kedua, harta karun haruslah langka. Sesuatu yang tidak langka tidak dianggap sebagai harta karun. Hanya sejumlah kecil saja yang dapat menaikkan nilai pil penciptaan abadi. Batu suci unsur kelas atas. Hu Yi mengerutkan kening dan berkata perlahan, kalau kami punya, kau tidak perlu menukarkannya dengan pil penciptaan abadi karena kami akan memberikannya langsung kepadamu. Tapi kami tidak punya sama sekali. Lian Xiao juga berkata dengan cemberut, kakak laki-laki memilikinya, tapi kecil kemungkinan dia bisa mengeluarkannya. Namun, Lian Chong membantah, ayah, ibu, paman besar bahkan sudah melewati kesengsaraan ke-12. Mungkin dia akan naik ke dunia iblis suatu saat nanti. Ada lebih banyak batu suci elemental di dunia iblis daripada di dunia manusia. Jadi paman besar tidak perlu membawa batu elemental kelas atas itu. Lagi pula, aku lihat paman besar sangat baik kepada saudara Qin Yu, jadi mungkin dia akan membawanya. Qin Yu memahami dalam benaknya bahwa jelas Zhong Jue adalah satu-satunya yang memiliki batu suci unsur tingkat atas. Poin pertama yang dikatakan Chonger benar. Sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Zhong Jue tiba-tiba muncul di pavilion. Ada sebuah meja batu dan 4 kursi di pavilion ini. Aku memang iblis lepas tingkat kesengsaraan ke-12, jadi pasti tak lama lagi aku akan naik ke dunia iblis. Bagiku, batu suci elemen kelas atas ini tidak terlalu penting, kata Zhong Jue. Lian Chong langsung berkata, kalau begitu, ayo kita keluarkan, paman. Itu tidak bisa dikeluarkan, kata Zhong Jue sambil menggelengkan kepala. Qin Yu terkejut dalam hati, namun dia tidak berkata apa-apa dan diam mendengarkan penjelasan Zhong Jue. Kalian semua tahu ada endapan batu suci elemental di area tengah pulau Peng Iblis kita. Ini adalah endapan batu suci elemental terbesar di seluruh samudera astral chaotik, dan bongkahan batu suci elemental kelas atas inilah inti endapan ini.
Zhong Jue menyapukan pandangannya ke arah yang lain. Qin Yu mengangguk dalam hati. Deposit kecil batu suci unsur yang luasnya hanya beberapa puluh li mungkin bahkan tidak memiliki batu suci unsur berkualitas tinggi. Jika terdapat batu suci unsur berkualitas tinggi, kemungkinan besar batu suci unsur berkualitas tinggi tersebut akan menjadi intinya. Saya pernah mengambil batu suci bermutu tinggi itu, tetapi kemudian menyadari bahwa seluruh endapannya telah habis. Namun, setelah mengembalikan batu suci unsur bermutu tinggi itu, saya menyadari bahwa endapan itu perlahan-lahan menghasilkan batu suci unsur. Zhong Jue menatap Qin Yu, adik Qin Yu, endapan batu suci elemental ini hanya sedikit. Di dunia iblis, ada begitu banyak endapan, jadi bahkan jika inti endapan diambil atau bahkan dilubangi, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, endapan batu suci elemental di dunia fana ini terlalu sedikit. Jika intinya, yaitu batu suci elemental kelas atas, diambil, endapan ini akan mati. Dan jika batu suci elemental terus diambil, endapan ini akan habis. Zhong Jue menatap Hui, kakak kedua, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kau melihat endapan batu suci unsur di Pulau Devil Peng kita berkurang? Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah. Zhong Jue mengangguk dan berkata, benar. Jumlah batu suci elemental yang kuambil setiap tahun sama dengan jumlah batu suci elemental yang dihasilkan setiap tahun. Hanya dengan cara ini kita bisa melestarikan deposit ini selamanya. Sekarang Qin Yu mengerti maksud Zhong Jue dalam hatinya. Ada beberapa senior yang pernah menempati Pulau Peng Iblis ini sebelum aku. Tapi tak satu pun dari mereka yang menggali batu suci elemental kelas atas itu. Sudah seperti ini selama jutaan tahun. Aku sungguh tidak ingin tempat ini berakhir gara-gara aku. Tatapan Zhong Jue tertuju pada Qin Yu. Mengetahui apa yang dimaksud Zhong Jue, Qin Yu berkata sambil tersenyum, tidak perlu banyak bicara, Senior Zhong. Saya mengerti kesulitan Anda. Deposit ini telah bertahan selama beberapa juta tahun, jadi seharusnya akan terus bertahan. Tepat pada saat itu, jantungnya berdebar kencang. Ia segera membalikkan tangannya, dan pemancarnya muncul di sana. Kakak, aku dan monyet itu sudah melewati kesengsaraan surga 9 dari 9. Haha, berhasil, kita berhasil. Haha, kata-kata Xiao Hei telah terkirim ke pemancarnya. Jelas saja Xiao Hei sangat gembira sekarang. Qin Yu, yang beberapa saat lalu masih agak menyesal, langsung bersemangat, berhasil. Kalian berdua sudah melewati kesengsaraan surga 9 dari 9. Bagus sekali, ini sangat bagus. Namun, masih ada sedikit keraguan di hatinya. Bahkan naga emas bercakar 5 dan peng besar bersayap emas pun gagal melewati kesengsaraan ini, jadi Xiao Hei dan Hou Fei seharusnya tidak bisa melewatinya dengan mudah, mengingat mereka setidaknya adalah binatang dewa tingkat tinggi. Kakak, kali ini aku dan burung berbulu campuran itu benar-benar dalam bahaya. Untungnya, arahan yang diberikan Paman Lan sebelumnya sangat efektif sehingga kami berhasil melewati rintangan dengan berbahaya. Hou Fei juga sangat gembira saat itu. Baru sekarang Qin Yu mengerti bahwa keberhasilan mereka dalam mengatasi kesengsaraan ada hubungannya dengan instruksi Paman Lan. Kakak, aku dan monyetnya akan segera datang. Kakak di mana? Tanya Hei Yu dengan tidak sabar. Saat Qin Yu dan kedua saudara angkatnya saling mengirim pesan, para Xiumois dan Xiuxianis di benua Tenglong sudah terlibat dalam bentrokan paling keras yang pernah terjadi di antara mereka. Kembali ke titik ketika pendeta Ming Liang menginterogasi Dame Lian Yue tentang lukisan tinta cucinya. Di dalam aula etiril Istana Yinyu, aula Lian Yue telah diledakkan. Pendeta Ming Liang sedang memegang yuanying milik Nyonya Lian Yue, sementara Wu Hei menyerang pendeta Ming San dan pendeta Lan Bing dengan ganas. Kau tidak mau mengatakannya? Baiklah. Mata pendeta Ming Liang, yang biasanya tenang seperti kolam dalam, memancarkan cahaya yang menakutkan. Tahan. Raungan keras menggema di seluruh aula etiril. Wu Hei bergegas menghampiri dengan sangat cepat bagaikan iblis. Jika kau maju selangkah lagi,
dia pasti akan mati. Pendeta Ming Liang hanya melirik Wu Hei. Tatapannya kembali tenang. Wu Hei tiba-tiba berhenti karena suara pendeta Ming Liang baru saja muncul di benaknya. Pendeta Ming Liang menatap Dame Lian Yue, berkata melalui indera keabadiannya, sepertinya kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Kalau kau mau membunuhku, bunuh saja aku. Jangan buang waktu. Yuanying Dame Lian Yue, bagaimanapun, tersenyum dingin. Lalu, mati. Tangan kanan pendeta Ming Liang yang memegang Dame Lian Yue tiba-tiba menjadi cerah. Melihat pemandangan ini, Wu Hei murka. Ia menyerang pendeta Ming Liang sambil mengangkat kapak hitam besarnya. Menghadapi lawan sekuat Wu Hei, pendeta Ming Liang hanya menyodok ringan dengan jari kirinya. Sebuah titik cahaya. Seketika itu juga, seluruh pandangan Wu Hei terisi. Pada saat ini, Wu Hei tiba-tiba merasakan kematian. Ia segera mengayunkan kapak hitam besarnya ke titik cahaya itu. Begitu kapaknya mengenai sasaran, ia merasakan tubuhnya bergetar hebat. Setelah itu, ia tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa ratus meter terus-menerus dan menabrak istana lain. Sungguh kuat, semua setan lepas yang ada di tempat kejadian terkejut dalam hati mereka. Kekuatan Wu Hei tak perlu diragukan lagi, ia bahkan mampu mengalahkan pendeta Ming San dan pendeta Lan Bing. Namun, yang mengejutkan, pendeta Ming Liang baru saja melukainya dengan tusukan ringan. Kekuatan macam apa ini? Tidak heran dia menjadi pemimpin spiritual kelompok Siuxianis. Jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu. Jika Wu Kongsui datang ke sini, aku masih bisa menyelamatkan sedikit mukanya, tapi kau tidak memenuhi syarat. Mulut berbibir tipis itu mengucapkan kata-kata acuh tak acuh yang membuat Wu Hei sangat marah hingga muntah darah. Meskipun pendeta Ming Liang dikelilingi oleh setan-setan liar, jubah taunya tetap berkibar. Tatapannya yang acuh tak acuh dan tenang menunjukkan dengan jelas bahwa ia memandang rendah orang-orang di depannya. Haha, Ming Liang, kau bilang kalau aku datang ke sini, kau akan membiarkanku menyelamatkan sedikit muka, kan? Sekarang aku, Wu Kongsui, sudah tiba. Sebaiknya kau lepaskan Lian Yue. Terdengar suara tawa yang keras dan arogan. Pada saat yang sama, awan merah darah melayang, menutupi langit. Nyonya Yanji terpaksa mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan beberapa awan-awan berdarah iblis di rumah abadi 9 pedang, tetapi begitu Wu Kongsui muncul, ada puluhan ribu awan berdarah bersamanya, bahkan awannya mengeluarkan bau darah yang pekat. Wu Kongsui. Pendeta Ming Liang menghentikan tangan kanannya yang hendak memberikan pukulan mematikan, dan menatap lapisan awan merah darah di langit. Seberkas cahaya merah kemudian turun dari langit. Dalam sekejap, sesosok muncul di aula ethereal. Orang ini begitu tampan hingga hampir terlihat seperti seorang gadis. Lebih tepatnya, ia agak mirip pendeta Ming Liang. Wu Kongsui juga memiliki bibir merah, gigi putih, dan kulit seputih giok. Hanya saja, ia memiliki mata merah darah yang mengerikan dan mengenakan jubah merah darah yang tampak berlumuran darah. Lama tidak bertemu, Ming Liang. Wu Kongsui, kau sungguh beruntung bisa selamat dari pertarungan dengan Hui, kata pendeta Ming Liang acuh tak acuh. Wu Kongsui tersenyum lebar, waktu kita di tahap kesengsaraan ke-11, kita pernah bertarung imbang. Sekarang kita berdua sudah di tahap kesengsaraan ke-12, tapi aku masih belum tahu sudah sampai level berapa seni pengapian bintangmu dan apakah itu bisa menahan jalur iblis darahku. Mau coba? Tangan kanan pendeta Ming Liang yang masih memegang Yuanying milik Dame Lian Yue mulai bersinar terang lagi.